Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, mohon izin saya menyampaikan 12 adab ziarah kubur. Hal ini disampaikan tentu karena suasana kebatinan kita biasanya suka ingat ke orang tua mumpung lagi di kampung, ya, mumpung lagi libur, mumpung lagi suasana ingat akhirat, suasana fitrah gitu ya. Maka biasanya ya tidak salah kita ziarah kubur, ya. Jadi jangan dilarang, jangan ada yang membid'ahkan gitu ya. Ya karena memang suasana kebatinan dan kondisi yang memang ya lagi nyalse, lagi di kampung halaman, ya kapan lagi ya ziarah kubur, ya tentu ziarah kubur. Walaupun tidak diyakini bahwa ziarah kubur itu hanya lebaran sekali, kapanpun ziarah kubur itu disunahkan. Nah, tentu kita harus tahu adab-adabnya. Mana 12 adab ziarah kubur? Yang pertama harus niat karena Allah, yaitu mengingat mati dan mendoakan ahli kubur, ya. Niatnya harus ya karena Allah, karena di syariat disunahkan untuk ziarah kubur. Untuk apa? Mengingat mati, mengingat akhirat, dan mendoakan ahli kubur, ya. Innamal a'malu binniyat, setiap amal tentu ya dinilai karena niatnya. Yang nomor kedua, berwudu dan menjaga wudu selama ziarah kubur. Jadi baiknya karena kita akan berdoa, kita akan bertafakur, ya tentu punya wudu itu lebih afdal gitu. Dan menjaga wudu artinya jangan sampai mengumbar punten kentut di kuburan, nggak boleh gitu. Maka tentu berwudu dan menjaga wudu selama ziarah itu dianjurkan. Yang nomor ketiga, memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi tolong terutama nih muslimah gitu ya, jangan sampai gitu ya kita ke kuburan aurat kemana-mana ya, apalagi bareng-bareng gitu. Ya kan di keluarga itu tidak semuanya mahram, mungkin ada sepupu, mungkin ada ipar gitu atau apa yang tentu dan ya tidak cocok lah gitu ya. Walaupun misal ternyata belum dijilbab ya, atuh ke masjid ke kuburan mah ya paksain lah gitu ya, masa iya mengumbar aurat gitu. Kalaupun misalnya ya belum ada hidayah untuk dijilbab di keseharian, tapi ya ke masjid, masa ke kuburan, ke masjid suatu hal-hal yang sifatnya agami gitu ya, ukhrawi, masa sampai mengumbar aurat. Jadi tentu harus memakai pakaian yang sopan, yang sesuai syariat dan menutup aurat. Selanjutnya yang nomor keempat, membaca salam pada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya, atau ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahikun, nas'alullah lana walakum al-afiyah gitu. Kita membaca salam, mendoakan mayit gitu ya, terus tazkirah, mengingat kematian gitu. Ini salah satunya adalah membaca salam pada ahli kubur. Atau kalau nggak hafal tadi ya lengkapnya ya assalamualaikum aja sebenarnya cukup. Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Selanjutnya yang nomor kelima, tidak menduduki makam atau menginjak gitu ya makam. Jadi tidak boleh kita menduduki, melangkahi, menginjak gitu ya makam. Itu di hadis riwayat Abi Daud itu memang dilarang gitu ya. Jadi ya tidak boleh lah gitu ya. Li anna yajlisu ahadukum ala jumratin fatahriku siyabuhu fatakhlisu ila jildihi khairun lahu min ayajlisa ala qabri muslim gitu ya. Jadi sesungguhnya seseorang yang kalian duduk di atas bara api itu ya sampai terbakar bajunya, itu lebih bagus daripada harus duduk ala kubrin, di atas kubur gitu. Selanjutnya yang keenam, menghadap ke kiblat ya, karena ya kan di situ berdoa, mendoakan mayat, jenazah, mendoakan ahli kubur gitu ya. Maka bagusnya kita harus sadar kondisi mana kiblat nih, berarti kita menghadap ke situ karena sudah ada dalil umumnya bahwa berdoa ibadah ya afdolnya menghadap kiblat.
Begitu. Selanjutnya juga nomor ketujuh, memanjatkan doa dan mengirimkan pahala bacaan Quran pada ahli kubur gitu ya. Walaupun para ulama memang berbeda pendapat tentang sampai enggak bacaan Quran gitu ya kepada ahli kubur, tapi kalau doa itu semua sepakat bahwa kita mendoakan ahli kubur itu ya ada manfaat gitu ya, ada efek baik gitu ya kepada ahli kubur. Kan Nabi berdoa, Nabi kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Masa iya Nabi berdoa sia-sia gitu ya kalau tidak akan nyampe gitu. Jadi doa sepakat, walaupun bacaan Quran memang perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bacaan Quran kita dihadiahkan kepada ahli kubur, sampai ada yang mengatakan tidaklah, amaluna amalukum, sudah tidak ada lagi amal di dunia kecuali sesuai dengan yang dulu pernah dia lakukan. Tapi kalau doa sepakat ya, doa itu pasti nyampe gitu ya, bermanfaat kepada ahli kubur. Jadi memanjatkan doa atau mengirimkan pahala bacaan Quran pada ahli kubur ya, menurut yang berpendapat sampai gitu ya. Tapi kalau doa semuanya sepakat. Selanjutnya yang ke-8, tidak melakukan sholat dan sujud di kuburan. La tajlisu alal kubur wala tusallu ilaiha. Tidak boleh menduduki kuburan, juga tidak boleh sholat di atas kuburan, kecuali ya ada darurat. Karena Nabi memang pernah gitu ya, ada Ummu Muljan itu wafat, sahabat tidak memberi kabar, akhirnya Nabi menziarahinya dan mensolati di atas kuburnya, tapi itu sholat mayat, sholat jenazah gitu. Jadi ya hikmahnya kenapa dilarang sholat di kuburan, ya jangan ada kesan menyembah kubur, kan satu itu. Yang keduanya ya tuh kosong masjid semuanya jadi di kuburan. Jadi juga ada kesan minta-minta ke kubur, ya itu khawatirnya, dan tentu ya tidak diinginkan oleh syariat. Yang nomor ke-9, tidak berkata-kata yang tidak sopan. Wala taqulu gitu ya hijron gitu ya, hujron, tidak boleh kita berkata-kata yang tidak sopan ya, kasar, vulgar, cabul, mistik, syirik, sombong, ngocol ya, bercanda, nggak boleh. Yang nomor ke-10, tidak meratap ahli kubur kecuali sekedar menangis ya, tidak boleh menatap gitu ya. Artinya ya meratap itu kan seseorang nangis tapi tidak ridho akan takdir Allah. Kenapa meninggal? Kenapa tuh bla 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 gitu. Nah itu meratap. Tapi kalau hanya gitu ya, keluar air mata gitu ya, sedih, itu manusiawi. Nabi juga menangis ketika anandanya ya, anak bungsunya Ibrahim wafat. Kata Nabi, hada dima'ur rahmah, ini air mata kasih sayang. Manusiawi yang tidak boleh itu meratap. Yang nomor ke-11, menancapkan daun sesudah berdoa gitu ya, dan sirami air gitu. Nah dari mana ini gitu ya? Ya ada di hadis riwayat Abu Dawud itu, Nabi sallam rosa ala kubri Ibrahim ya ibnahu wa wadu'a alaihi hasba. Itu beliau itu ada sesudah ziarah itu beliau menginikan air gitu ya, menuangkan air ala kubri Ibrahim, ke kuburan Ibrahim, yaitu ibnuhu, yaitu putranya. Wa wadu'a alaihi hasba, dan beliau menyimpan gitu ya di atasnya keriki ya. Terus di hadis lain juga ada yang disiksa oleh Nabi ya karena kencing ceboknya tidak benar, terus mengadu domba. Itu Nabi menancapkan pelepah kurma. Jadi sebenarnya ada dalilnya ya, jangan main membid'ahkan gitu ya. Padahal mungkin kita belum uji komparasi, padahal ada. Jadi menyiram air di atas kuburan tuh ada dalilnya Abi Daud. Selanjutnya yang ke-12, pulang dengan menghayati hikmah ziarah gitu ya. Fa innahu yurakul qalbi kolba, sesungguhnya ziarah itu membuat hati kita ya lembut gitu ya. Watad maul ain, bisa sampai mengucurkan air mata. Watudakirul akhirah, selanjutnya mengingat akhirat gitu ya. Ya tentu wala taqulu hajron, tidak boleh berkata batil. Jadi hikmah ziarah kubur itu hati lembut, tidak ambisius dunia, ingat akhirat, rajin ibadah, rajin sedekah, meredam gelisah, perisai maksiat dan jahat, mendoakan mayit, birrul walidain, dan ibadah sunnah tentu. Itulah hikmah berziarah kubur dan adab-adabnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 12 adab ziarah kubur tadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.